Perkenalkan, nama saya Anissa Citrasana, biasa dipanggil Anissa. Di sini saya berperan sebagai solution strategis untuk sektor natural resources di Esri Indonesia. Sebelum kita memulai sesi webinar ini dan mendengar peranan yang menarik terkait teknologi geospasial untuk setiap tahap petroleum life cycle, serta bagaimana sih implementasi GIS di perusahaan oil and gas, mohon izin saya memberikan beberapa informasi. Jadi pada sesi webinar ini kami rekam atau kami record sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat dan menonton kembali hasil rekamannya. Semua rekamannya akan di-share di website kami dan nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Baik, saya ucapkan juga selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu semua dan khususnya acara ini kami buat untuk komunitas di migas, kemudian di transisi energi, serta di energi terbarukan di Indonesia. Nah, Petroleum User Community sendiri adalah komunitas yang kami dirikan untuk para penggunaan ArcGIS. Jadi user-user yang menggunakan ArcGIS, mereka yang tertarik dalam digitalisasi ekosistem migas, serta menggunakan kecerdasan lokasi atau teknologi GIS untuk membantu meningkatkan performa reservoir, produksi migas, maupun keselamatan dan sustainability atau keberlanjutan sebagai single source of truth. Dan ini semuanya akan menjadi interconnected system dan dapat membantu melalui pengambilan keputusan untuk stakeholder berdasarkan data lokasi dan insight-nya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan komunitas kami, silahkan segera scan QR Code yang tertera di layar ini untuk bergabung di grup WhatsApp kami. Di grup WhatsApp kami, di sana Anda akan mendapatkan informasi terbaru mengenai webinar, pelatihan, serta pembaruan produk atau fitur-fitur yang terbaru, dan semua layanan yang ditawarkan oleh Esri di sektor migas. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memfollow Esri Indonesia di LinkedIn untuk mendapatkan berita terkini mengenai GIS, khususnya kursus atau pelatihan gratis yang juga ditawarkan oleh Esri. Nah, sebelum kita mulai acara webinar siang hari ini, saya izin untuk memperkenalkan tim Natural Resources Esri Indonesia. Di sini khususnya untuk sektor migas. Pertama ada Pak Satria Salazar sebagai Natural Resources Lead, kemudian ada Hairul Fikri sebagai Account Manager, dan Atta Fitrah Riyadi yang baru bergabung di tim Migas Esri Indonesia, Yoga Abdillah selaku Natural Resources Team Lead, dan Pacira Eza Paramita sebagai Solution Specialist yang nantinya akan menjadi narasumber juga. Nah, webinar kita hari ini memiliki judul Langsa Restoration, 3D, GIS, and Subsea Insight. Dan kami sangat senang dapat menghadirkan pembicara tamu, seorang ahli geomatika dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di sektor migas, terkhusus di industri hulu migas, yang tentunya sudah tidak asing lagi, Bapak Puguh Sarwanto dari Pertamina Hulu Energi. Bapak Puguh, beliau akan berbagi wawasan tentang pemanfaatan teknologi ArcGIS di Pertamina secara umum dan di lapangan Langsa, serta bagaimana sih beberapa tantangan yang dihadapi. Setelah itu, Senior Solution Specialist dari Esri Indonesia di bidang migas, yaitu Pacira Eza Paramita, akan berbagi informasi tentang pemanfaatan ArcGIS dalam oil and gas life cycle, serta membahas bagaimana sih bermigrasi dari ArcMap ke ArcGIS Pro, dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih menggunakan versi ArcGIS Pro yang belum terbaru. Baik, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, jadi mohon disimpan ataupun diketikkan juga dapat pada kolom chat ya. Silakan diketikkan di kolom chat atau raise hand di Teams. Nanti di akhir acara kita akan tampilkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu untuk dijawab dan dibahas oleh kedua narasumber. Jadi mohon diutamakan untuk mengetikkan di kolom chat dan mohon ditunggu untuk jawabannya di akhir presentasi. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi presentasi. Untuk sesi pertama di webinar ini, saya persilakan kepada pembicara tamu kita yang akan memberikan insight-nya, kepada Bapak Puguh Sarwanto untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Kepada Pak Puguh, saya persilakan waktu dan tempat.
Oke, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Ini sangat apresiasi dan saya hormati dan apa ya, saya kasih apresiasi lah ya pada Esri untuk membuat ini. Itu jadi mungkin sebelum kita masuk ke Langsa seperti yang disebutkan tadi, saat ini Pertamina memiliki program ya yang namanya XD One Map Pertamina gitu ya. Karena ini sejalan dengan kebijakan satu peta atau One Map Policy dari pemerintah Indonesia. Tetapi saya sampaikan bahwa tidak mudah menyusun suatu platform GIS di Pertamina ini karena terdiri dari beberapa sistem yang sudah berjalan dan itu warisan dari operator lama karena Pertamina kan mendapatkan blok-blok baru dari operator lama. Jadi sudah beberapa yang sudah existing dan sudah sangat maju. Nah, secara garis besar aja bahwa yang kami lakukan di OneMap ini adalah melakukan kolaborasi atau integrasi dengan sistem-sistem yang sudah ada untuk menjadi satu sistem. Menurut saya ini mungkin berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian di mana-mana karena itu tantangan yang kita hadapi dan permasalahannya cukup banyak ya, mulai dari struktur data, sistem koordinat segala macam. Itu yang kami lakukan di mana. Dan kami juga tidak hanya menyusun suatu program, tapi juga membuat suatu program untuk efisiensi. Nah, kemudian terkait dengan Langsa, mungkin bisa selanjutnya ya, untuk Langsa. Jadi untuk Langsa ini, inilah bagian yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi Langsa ini sebelumnya operatornya adalah Mobil Oil, kemudian berpindah ke Medco, kemudian Pertamina EP. Dan ini menjadi tantangan buat kita ya, karena bagaimana kita harus mengelola suatu major field gitu ya. Nah, kita akan melihat nanti presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman Esri, betapa powerful-nya ArcGIS gitu ya, untuk memberikan kontribusi terhadap studi. Jadi ini adalah historinya, jadi bagaimana kita berproses, dan dari sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya membangun suatu GIS. Ini salah satu contoh aja ya, bagian dari OneMap, bagaimana kita menyusun suatu sistem suatu GIS gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, Langsa sendiri, ketika saya sebutkan tadi bahwa kita sudah mendapatkan major field gitu ya, dan kondisi major field itu kemudian kita terkena suatu safety accident ya. Jadi waktu itu ada badai gitu ya tahun 2017 sehingga tidak memungkinkan FPSO kita karena ini subsea ya, subsea di bawah terhubung dengan FPSO bertahan. Jadi kondisi seperti itu menyebabkan kita harus meninggalkan lapangan tersebut, FPSO-nya, dan dengan tiba-tiba gitu ya, suddenly gitu kita harus putus semuanya, kita meninggalkan. Nah, cuman karena reserve-nya bagus di sana dan kondisinya masih bagus, kita akan masuk lagi dengan segala perhitungan, dengan pertimbangan segala macam gitu ya. Nah, untuk memasuk lagi berarti kita harus melihat kondisinya. Nah, kondisinya itu bagaimana kita melihat subsea facilities itu, terus kemudian dibikin studi dulu sebelum kita benar-benar merunning-nya. Jadi saat ini studi sudah sampai fase 1 sudah selesai, fase 2, nah ini akan diperlihatkan bagaimana powerful-nya GIS, dalam ini ArcGIS untuk membuat ini. Nanti kita akan melihat bagaimana aplikasinya gitu ya. Jadi untuk membuat restorasi, Pertamina membentuk tim studi, apakah ini layak atau bagaimana kita cara beroperasi kembali itu diperlukan studi. Nah, ArcGIS dalam ini GIS bisa memberikan input gitu. Walaupun sebenarnya menuju ke lokasi itu, menuju kembali ke situ ada dramanya gitu ya. Nanti akan kita lihat. Monggo silakan lanjut. Ya, jadi untuk melakukan restorasi otomatis kita harus mengkonfirmasi koordinat sistem karena kita tahu tadi membangun GIS itu diperlukan koordinat sistem dan beralihnya beberapa operator itu bisa membuat tidak mulus gitu ya pergantiannya. Jadi pertama harus mengkonfirmasi, kemudian melakukan visualisasi subsea gitu karena semuanya tidak bisa terlihat di mata kepala kita di atas ya. Kita perlu bantuan. Kemudian diintegrasikan dengan subsurface. Nah, di situ juga ada challenge cost efficient sudah masuk. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana kita memiliki 3 opsi, manajemen Pertamina memiliki 3 opsi bagaimana memvisualisasikan subsea dengan subsurface. Kemudian kita ingin melihat kondisi integritas daripada fasilitas tersebut gitu ya. Nah, itu semua
didapatkan dari survei, kemudian kita visualisasikan, kita sampaikan analisisnya di JS, karena seperti kita ketahui JS itu adalah alat untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu tim studi dalam hal ini. Monggo, silakan. Nah, ini dari kita sampaikan tadi, jadi detailnya itu di sana itu adalah Basel, tetapi Basel dengan sebelahnya pun berbeda. Itu kami dapatkan data dari teman-teman dulu mobil oil, kemudian kita lihat, jadi subsurface-nya kita lihat historinya, karena kita ketahui bahwa untuk mengambil atau melakukan operasi di suatu migas itu harus konsisten. Dan kita akan membangun suatu GIS harus konsisten. Konsisten itu mulai survei dari seismiknya sampai dengan saat operasi. Nah, ini beberapa koordinat sistem dan ada dramanya ya. Kami hanya menemukan ini setelah kapal itu pergi gitu. Jadi ada apa ya, leak lah atau ada kelemahan dari kami menemukan ini sehingga kami tidak bisa mengkonfirmasi. Ya, ini drama yang bagaimana, jadi jangan melihat hasilnya, tapi kita melihat ada drama-dramanya dengan Langsa. Dan dari sini nanti kita akan belajar banyak bahwa Langsa memberikan pelajaran banyak sekali, terutama kepada geometrik gitu ya, di Pertamina pada umumnya dan geometrik pada khususnya gitu. Monggo lanjut. Nah, di sini kepada tim studi kita akan akan memberikan bagaimana kita memperlihatkan lagi subsea data acquisition. Jadi kondisi fasilitas di subsea itu kita lihat gitu ya. Kemudian kita akan menerapkan standar internasional dalam ini subsea data management, seabed survey data modelnya IGP International Association Oil and Gas Producer akan kita terapkan di sini, karena harus saya katakan di sini di Indonesia belum diterapkan secara lengkap. Pernah diterapkan di blok lain di Masela, tetapi itu hanya untuk water depth atau barometri atau titik kedalaman saja. Nah, kita terapkan secara full set itu ada di Langsa pertama kali di Indonesia. Kemudian kita berusaha mengkombinasikan karena tim studi itu butuh data subsurface dan data subsea. Nah, itu akan coba kita lakukan. Nanti kita akan perlihatkan betapa powerful-nya ArcGIS gitu ya, maupun GIS melakukan ini. Jadi kita melakukan visualisasi, kita serahkan kepada tim studi bagaimana belajar, sebagai basis mereka untuk melakukan restorasi. Ada lagi, Mbak? Monggo, lanjut. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini gitu ya. Kita akan menggunakan. Jadi ketika melakukan restorasi, kita pertama kali melakukan survei di sana untuk melihat integritasnya. Itu ada pekerjaan survei inspection. Kemudian saya survei cukup lengkap ya. Tetapi sayangnya saat itu belum dilengkapi dengan assessment di seabed atau shallow geologinya gitu. Jadi ketika ternyata kami menemukan banyak anomali di seabed, kami tidak bisa mengkonfirmasi, butuh survei lagi. Nah, ini juga ada kelemahan juga di kita bahwa kita harusnya melakukan single pass, nggak dual pass atau double pass gitu. Double pass berarti ada dua. Cost efisiensi terkena dan sekarang isu sekarang adalah carbon footprint gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan 3D visualisasi dan ini di sini akan saya sampaikan bahwa ada inovasi dari tim Pertamina yang menurut saya cukup bagus ya, bekerja sama dengan Esri, bekerja sama dengan tim melakukan survei. Yaitu yang pertama kita akan memiliki 3 cara ya, nanti akan kita lihat bagaimana NDN-nya tetap ArcGIS tapi caranya. Jadi cara pertama adalah cara mudah tetapi costly gitu ya. Cara kedua juga ada costly-nya harus programmer, dan cara ketiga cara manual tetapi muter tetapi itu jauh lebih efisien. Seperti itu sih yang bisa disampaikan di processing workflow itu. Tapi intinya adalah kita dapat memvisualisasikan subsurface dan subsea di Langsa gitu. Lanjut, Mbak. Nah, saya harus menyampaikan karena ini nanti kita akan lihat ininya. Jadi apakah sebenarnya problem utama? Jadi ada dramanya lah untuk menuju Langsa. Yang pertama adalah geodetic parameter. Itu sangat penting sekali. Jadi geodetic parameter itu, mohon maaf, saat itu saya harus mengakuin ada kelemahan dari saya bahwa kita melakukan assumption yang tidak boleh dilakukan. Ini bahkan saya mendapatkan kritiknya. Mendapatkan kritik dari university bahwa ada assumption. Jadi untuk geodesi dan koordinat sistem itu nggak boleh asumsi.
Tapi asumsi saya walaupun punya dasar tetap tidak boleh ya. Asumsi saya karena operator pertama adalah mobil oil dan ada lapangan sebelahnya yang pakai mobil oil, jadi saya asumsikan sama. Ternyata Langsa dengan lapangan sebelahnya berbeda. Jadi itu permasalahannya. Kemudian tadi seperti saya sebutkan, kita hanya melakukan single pass dengan tidak lengkap gitu, hingga akhirnya harus diajukan lagi anggaran untuk fase 2 karena kita harus melakukan double pass. Nah, double pass itu jangan lihat dari cost efficiency jelas tidak cost efficient. Yang kedua adalah carbon footprint gitu. Karena ada additional survey. Kenapa? Karena kita menemukan POCMARK dan atau seabed depression dan kita minta dikonfirm karena itu pemilihan rate kami nggak bisa melakukan itu. Jadi kemudian tadi yang saya sampaikan dan di sini kami harus berterima kasih kepada tim survei Subsea ya yang dilakukan itu melakukan teknologi yang tidak ada di skopnya mereka awalnya, skop di kontraknya. Jadi kita melakukan pendekatan, bisa nggak melakukan ini di saat kontrak sudah in place gitu. Jadi ini menurut saya sebenarnya tidak proper, tapi karena kita bisa berhubungan baik dan ada willingness dari teman-teman survei akhirnya bisa terdapatkan. Kemudian data management tadi yang saya bilang kita bisa melakukan sentralisasi dan kita akan melihat hasilnya seperti apa dan sangat sangat amazing lah, sangat hasilnya di luar dugaan. Jadi saya harus sampaikan, monggo lanjut, bahwa Langsa ini dari Langsa kita banyak belajar. Nah di sini ya kita bisa memvisualisasikan, memberikan kepada tim studi bahwa kita bisa memvisualisasikan subsurface dengan 3 option tadi yang saya sebutkan, cara paling costly, cara costly dan cara efisien yang kita lakukan. Kemudian hasilnya saya harus sampaikan dulu sebelum nanti kita seperti apa kejadian di sana. Jadi di sini harus saya sampaikan pertama kali dilakukan subsea visualisasi 3D di Asia Pasifik dan bahkan kalau di dunia ini yang kedua gitu. Yang pertama dilakukan di North Sea. Dengan keterbatasan tadi ya, skop ufuknya nggak ada, kami hanya menyampaikan kepada kontraktor yang sesuai mungkin nggak melakukan 3D gitu dengan segala keterbatasan dan dia punya willingness, akhirnya terjadi dan saya harus mungkin tidak istimewa buat negara lain gitu ya, tapi buat Indonesia ini adalah istimewa penggunaan seabed survei data model SDM yang terlengkap pertama di Indonesia. SDM pernah diterapkan di Langsa dan saya dapat info juga di Makam, tapi itu area kecil. Tapi untuk area untuk keperluan studi di SSDM di Langsa ini adalah terlengkap pertama di Indonesia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Geomatic dan Pertamina sangat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali dari Langsa gitu. Jadi kita tidak menyangka ya dari suatu lapangan seperti ini nanti kita akan lihat betapa powerful-nya GIS gitu ya untuk melakukan menyuplai dengan studinya. Seperti itu. Dan harus saya sampaikan, ini materi ini pernah dipaparkan di 2 event internasional ya. Pertama adalah IGP Summit gitu ya, di Bali tahun lalu. Dan ini merupakan paper terbaik gitu ya. Salah satu paper terbaik di IGP dan kemudian disampaikan di IPA ya beberapa bulan lalu dan itu mendapatkan apresiasi yang sangat. Jadi kita akan melihat, kita akan belajar banyak karena saya pun dan kami tim Geomatic Pertamina dan Pertamina pun banyak belajar sekali dari Langsa ini. Monggo silakan. Jadi harus secara remarks saya sampaikan bahwa buat Geomatic Langsa adalah zero to hero gitu ya. Jadi kita dari awalnya itu masuk di tengah, tidak komplit segala macam, tidak readiness, bahkan pertanyaannya pun kami nggak bisa menjawab gitu ya. Kemudian juga tadi saya ceritakan ada asumsi di geodesi yang tidak boleh dilakukan, kemudian terpaksa harus dilakukan repetition karena kita tidak mendesain suatu appropriate scope of work di kontrak gitu. Jadi ini pelajaran yang berharga sekali dan Langsa memberikan pelajaran itu kepada kita gitu ya. Dan kita akan melihat dan ini mungkin menjadi tantangan Pertamina ke depan maupun tantangan Indonesia untuk beroperasi di subsea berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kita punya subsea itu silahkan mungkin langsung dilanjutkan dengan presenter langsung ya. Dari tapi remark saya adalah bahwa Pertamina dan Geomatic, Pertamina bahkan mungkin Geomatic seluruh Indonesia ini bisa belajar bahwa Langsa memberikan pelajaran yang sangat berharga ya. Seperti itu mungkin. Walaupun hasilnya bagus,
tetapi ada drama sebelumnya gitu ya, kalau bahasa sekarang mungkin drama, yang bisa memberikan pelajaran buat kita. Nanti kita lihat seperti apa powerful-nya GIS dan geometrik memberikan, hasil atau memberikan input kepada tim studi. Itu aja mungkin bisa saya sampaikan dalam hal ini. Tuh. Silakan tim SQ. Ya, baik. Terima kasih Pak Pugu untuk pemaparannya ya tadi terkait dengan case study di Langsa Kompleks gitu ya. Jadi tadi Pak Pugu sudah menyampaikan bagaimana peran dari Geomatics dalam hal mensupport program restorasi di Langsa Kompleks seperti itu. Jadi tadi Pak Pugu juga sudah memaparkan historinya, kemudian background-nya, dan juga bagaimana Geomatics ini berkontribusi gitu. Beberapa di antaranya seperti untuk survei subsea surveinya, kemudian juga dalam hal 3D visualization ya, untuk subsea seperti itu. Nah, berikutnya mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Puguh, dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana, GIS solution ini bisa mendukung, upstream petroleum, life cycle gitu ya, dengan solusi-solusi di sektor GIS itu sendiri, seperti itu. Nah, ArcGIS ini merupakan sebuah platform yang komprehensif, di mana platform ArcGIS ini memiliki end-to-end solution, integrated, dan juga scalable. Jadi, platform ArcGIS ini terdiri dari tiga komprehensif faktor. Yang pertama adalah system of record. Jadi, bagaimana suatu platform, dalam hal ini adalah platform ArcGIS, itu bisa menjadi tempat untuk bertukar data seperti itu. Jadi, untuk manajemen data, di mana kita tahu bahwa data-data ini kan formatnya bermacam-macam, jenisnya berbeda-beda, dan juga treatment-nya juga tentunya akan berbeda-beda. Dan biasanya data-data ini disimpan di lokasi yang berbeda-beda. Nah, dengan platform ArcGIS sebagai system of record, platform ini bisa menjadi center source of truth, di mana kita bisa manage berbagai data tadi ya, mungkin data-data tabular, data-data survei, point cloud, dan lain sebagainya dalam satu platform yang terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah ArcGIS sebagai system of insights. Jadi setelah data-data tadi dikumpulkan dan di-manage menggunakan system of record, berikutnya adalah bagaimana data-data tersebut dianalisa untuk menghasilkan informasi atau insight-insight tertentu. Dan dalam hal ini platform ArcGIS menyediakan banyak sekali opsi untuk melakukan analisa, untuk mengekstrak informasi dari data-data tersebut. Seperti misalnya tools-tools yang kita miliki, ada juga machine learning, conversion untuk modeling, statistik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah system of engagement. Jadi setelah data tadi dikumpulkan, di-manage di system of record, kemudian dilakukan analisa di system of insight, hal yang penting berikutnya adalah bagaimana data-data dan informasi tersebut bisa dibagikan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi tersebut. Dan di dalam platform ArcGIS sendiri itu banyak sekali opsi untuk sharing informasi tersebut. Misalnya dalam bentuk aplikasi web, kemudian dashboard, kemudian juga story maps, atau juga aplikasi mobile yang bisa diakses di mana saja oleh stakeholder-stakeholder seperti itu. Nah, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pugu sebelumnya, pada presentasi sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan platform ArcGIS ini kontribusinya di mana saja begitu ya untuk mensupport program restorasi di Langsa Kompleks. Berikut ini merupakan arsitektur utama atau general arsitektur untuk teknologi ArcGIS dalam mensupport program restorasi di Langsa Kompleks. Jadi solusi ini menggunakan ArcGIS System, di mana secara detailnya itu menggunakan ArcGIS Pro dan juga ArcGIS Enterprise. Nah, di ArcGIS Pro dan ArcGIS Enterprise ini sendiri, kita juga menggunakan additional add-ins, di mana add-ins ini merupakan solusi yang di-provide oleh partner kami, yaitu partner Esri, yang yaitu GeoCap, gitu. Jadi, di ArcGIS Pro kami menggunakan GeoCap Ground Model Add-ins. Jadi ini adalah add-ins yang digunakan lewat ArcGIS Pro. Kemudian di ArcGIS Enterprise sendiri kami juga menggunakan beberapa solusi customize yang di-provide oleh GeoCap. Di antaranya adalah Subsurface Portal, di mana Subsurface Portal ini berperan supaya nantinya kita bisa memvisualisasikan data seismik di
web, seperti itu. Lalu juga ada, additional add-ins lainnya gitu ya, custom widget, di mana custom widget ini yang nantinya akan, membantu kita untuk betul-betul memvisualisasikan data seismik yang sebelumnya sudah diolah di aplikasi berbasis web. Dan kami juga menggunakan configurable web application yang memang sudah, tersedia di ArcGIS Enterprise, yaitu ada WebScene, kemudian Instant Apps, dan juga Web App Builder, seperti itu. Nah, yang pertama adalah untuk Seabed Survey Data Management. Untuk Seabed Survey Data Management ini sendiri kami menggunakan SSDM atau Seabed Survey Data Model, dan Seabed Survey Data Model ini merupakan suatu data model yang, didesain khusus untuk manajemen data-data survei di seabed. Dan, SSDM atau Seabed Survey Data Model ini di-provide oleh, IOGP, seperti itu. Dan di sini kami menggunakan, format data model SSDM ini untuk manage data seabed survey di Langsa, seperti itu. Dan kami menggunakan ArcGIS Pro seperti yang ditampilkan di sisi kiri, dan kami, berusaha untuk memanage data-data seabed survey tersebut. Nah, yang di-manage, apa saja gitu ya. Jadi sebenarnya yang di-manage adalah, hal-hal yang berkaitan erat dengan survei di seabed, seperti itu. Misalnya, eee lokasi platformnya, kemudian juga, hasil dari surveinya. Jadi ada cukup banyak yang di-manage menggunakan SSDM, seperti itu. Lalu di sisi kanan kami juga membuat, aplikasi berbasis web untuk menampilkan data yang sudah kami manage menggunakan SSDM, seperti itu. Supaya, aplikasi ini bertujuan supaya user-user bisa mengakses datanya dengan lebih, komprehensif dan juga lebih seamless gitu ya. Jadi tinggal membuka web browser, mereka langsung bisa melihat informasi-informasi terkait dengan, seabed survey yang, dilakukan di Langsa, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini, berkaitan dengan 3D Subsurface Data Visualization. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Puguh bahwa ada, 3 metode gitu ya dalam memvisualisasikan, data 3D gitu. Yang pertama adalah dengan cara yang cukup, agak berputar sedikit gitu ya, dengan hasil yang juga mirip yang di sebelah kiri bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah, dengan menggunakan, cara yang, custom, tapi menggunakan satu software, namun ini membutuhkan keahlian yang, khusus ya, seperti itu. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Yang pertama, menggunakan metode pertama, ini cara yang sedikit memutar di mana kita harus, melakukan konversi data terlebih dahulu di software yang lain, sebelum berikutnya kita masukkan ke dalam platform ArcGIS untuk divisualisasikan secara 3D, seperti itu. Cara ini memang, bisa dibilang cara yang cukup efektif, namun ada concern juga karena menggunakan 2 aplikasi atau software yang berbeda, tentunya ini akan membutuhkan 2 licensing yang, juga berbeda, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan software dari ArcGIS secara langsung, full dari end to end. Namun di sini yang kami gunakan adalah, membuat custom geoprocessing tool, seperti itu. Supaya, input data dari 3D ini, yaitu, .zmap, itu bisa langsung di-consume oleh platform ArcGIS Pro, dan juga langsung bisa diolah untuk mendapatkan visualisasi 3D yang seperti ini. Nah, di sini, keuntungannya adalah kita bisa melakukan analisa langsung terpusat di satu software, jadi tanpa perlu ada beberapa software. Namun memang, untuk membuat custom geoprocessing tool ini diperlukan expertise gitu ya, dalam hal membuat, model di dalam ArcGIS Pro dan juga expertise dari sisi, scripting gitu atau, developer, seperti itu. Nah, ini adalah, tampilan 3D subsurface-nya yang sudah kami publish ke dalam ArcGIS Enterprise dan sudah bisa ditampilkan dalam bentuk 3D. Nah, jadi memang, di Langsa ini sendiri itu terdiri dari 3 directional well dan juga 5 vertical well, dan di sini, ada beberapa formation ya, ada L-top, kemudian ada juga, H-top, seperti itu. Dan di sini, kita bisa melihat betapa seamless-nya kita bisa mengakses data-data 3D ini, informasi 3D ini, lewat web browser, seperti itu. Dan kita bisa melihat detailnya, lapisan-lapisannya seperti apa, kemudian lokasi dari, sumurnya ada di mana saja, dan juga, visualisasi dari well trajectory-nya, seperti itu. Nah, cara yang ketiga setelah cara yang pertama dan kedua tadi adalah menggunakan,
ready to use solution gitu ya, atau custom solution yang di-provide oleh partner kami, yaitu GeoCap. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat kami menggunakan solusi GeoCap, di mana yang digunakan adalah add-ins, kemudian server object extension, serta juga custom widget gitu ya, untuk menampilkan data seismiknya, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan GeoCap ini sendiri, ini adalah cara yang bisa dibilang paling simple dan seamless gitu ya, karena memang dia bisa mengkonsum data seismiknya secara langsung, seperti itu. Beda dengan dua yang pertama, di mana mungkin kita harus melakukan scripting atau juga harus berputar melewati software-software yang lain, seperti itu. Di sini juga terlihat tampilan dari 3D Seismic Cube-nya, ini menggunakan custom widget di web app builder supaya data seismic cube itu bisa divisualisasikan dan juga bersanding dengan peta 2 dimensi. Nah, widget ini juga memungkinkan untuk melakukan dynamic analysis, seperti misalnya analisis slicing untuk berdasarkan inline atau crossline, seperti itu. Dan kami juga sebetulnya melakukan analisa yang advance yang kami buat sendiri gitu ya, jadi tambahan dari 3 metode tadi, di mana kami menggunakan custom geoprocessing tool yang kami develop menggunakan Python dan juga ArcGIS Pro. Jadi, custom geoprocessing tool ini memungkinkan untuk konversi data seismic cube menjadi voxel layer di ArcGIS Pro. Nah, voxel layer ini sendiri adalah tipe data baru di ArcGIS Pro yang bisa menampilkan data baik itu secara 3D maupun 4D, seperti itu. Dan dengan menggunakan custom geoprocessing tool ini memungkinkan interoperability yang lebih baik antar produk ArcGIS, baik itu desktop maupun web. Nah, sedangkan untuk menggunakan yang cara sebelumnya yang menggunakan GeoCap, ini bisa dibilang adalah cara yang paling seamless seperti itu ya. Namun memang karena dia merupakan custom solution gitu yang di-provide oleh partner kami, oleh karena itu mungkin akan membutuhkan sedikit lebih banyak investment di awal seperti itu ya, untuk kita bisa mencapai visualisasi yang seperti ini. Dari apa yang tadi ya saya sampaikan sebelumnya gitu ya, dan sudah disampaikan Pak Puguh juga, jadi, dapat saya sampaikan bahwa ArcGIS Platform ini berperan sangat penting dalam mendukung program restorasi langsa kompleks. Nah, ArcGIS Platform ini berguna untuk manajemen data dan portfolio yang terpusat, sehingga mempermudah stakeholder dalam pencarian data. Kemudian dengan ArcGIS Platform juga kita bisa melakukan analisa dan mengecek kualitas data spasial untuk restorasi. Misalnya, apakah mungkin ada perbedaan dari sistem koordinat, apakah ada data yang tidak lengkap, dan lain sebagainya. Selain itu juga ArcGIS ini menyediakan berbagai opsi untuk visualisasi data seperti itu, baik secara 2D maupun 3D dengan cara yang berputar, dengan cara yang menggunakan satu software atau menggunakan custom solution, seperti itu. Jadi memang ada banyak opsi yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu jika, ingin mengimplementasikan solusi ini untuk, kebutuhan di, perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan terpusatnya data dan informasi tadi, stakeholder akan lebih mudah mencari dan menganalisa data sebagai basis atau dasar untuk melakukan decision making ke depannya terkait dengan rencana restorasi langsa atau rencana-rencana lain yang berkaitan dengan siklus bisnis di sektor petroleum seperti itu. Nah, saya di sini juga ingin menyampaikan solusi-solusi di industri petroleum yang mungkin juga bisa menjadi insight dari Bapak Ibu eee, terkait dengan bagaimana platform ArcGIS ini bisa diimplementasikan di sektor migas gitu ya. Seperti misalnya untuk eksplorasi, salah satunya adalah yang menggunakan teknologi dari GeoCap tadi, atau juga dengan cara langsung gitu ya, menggunakan platform ArcGIS secara langsung, dengan mungkin cara yang berputar dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk operation dan production, di sini juga ada beberapa use case gitu ya, misalnya untuk monitoring kegiatan operasi dan juga produksi, misalnya untuk monitoring pekerja lapangan, fleet, atau aktivitas produksi secara real time.
Nah, contoh use case lainnya adalah untuk manajemen aset dan juga resources atau sumber daya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana GIS bisa diutilize untuk menganalisa resiko kerusakan pipa, lalu misalnya juga untuk membangun digital twin dari fasilitas migas. Lalu ada juga contoh use case lain yang menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI, di mana kalau di Esri Indonesia kita biasanya menyebutnya sebagai Geo AI. Nah, misalnya beberapa case study-nya adalah untuk mendeteksi encroachment atau gangguan di sekitar jaringan pipeline, lalu juga mendeteksi oil spill, serta mendeteksi indikasi failure dari sumur pemboran. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan juga ya, kita tahu bahwa time by time, day by day, itu teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan tadi juga Bapak Ibu sudah bisa melihat beberapa contoh-contoh use case teknologi ArcGIS. Ini implementasinya seperti apa ya di industri petroleum seperti itu. Nah, teknologi ini juga menjadi semakin maju dan semakin advance. Begitu pula dengan penggunaan begitu pula dengan software ArcMap seperti itu. Nah, Bapak Ibu para peserta webinar, saya ingin menginfokan bahwa ArcGIS Desktop atau ArcMap itu sudah retired gitu ya, di mana versi terakhir adalah versi 10.82 seperti itu. Dan ini adalah versi terakhir dari dari ArcMap, di mana kedepannya tidak akan ada lagi pengembangan untuk software ArcMap tersebut. Dan kami juga men-encourage customer-customer kami dan juga Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir pada hari ini untuk mulai melakukan migrasi project-project-nya dan juga workflow-workflow serta data-datanya itu menggunakan ArcGIS Pro. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya, bagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus migrasi ke ArcGIS Pro? Seperti itu. ArcGIS Pro ini memiliki banyak sekali fitur dan keunggulan-keunggulan. Dan ArcGIS Pro ini adalah aplikasi berbasis 64 bit sehingga dia tidak kompatibel ya sebetulnya untuk sistem 32 bit. Namun karena dia basisnya 64 bit tentunya processing-nya juga lebih cepat dibandingkan dengan ArcMap. Kemudian interface-nya juga menjadi keunggulan di mana interface-nya ini berbasis ribbon dan look and feel-nya itu sama seperti saat kita menggunakan Microsoft Suite seperti misalnya Excel, Word, atau PowerPoint. Dan ArcGIS Pro ini terintegrasi dengan platform Esri lainnya. Jadi terhubung dengan ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise Portal, jadi lebih seamless untuk pertukaran data ke depannya. Dan salah satu keunggulan juga dari ArcGIS Pro ini adalah kita bisa mengakses dan menganalisa beberapa map view dan juga layout dalam satu project yang sama. Dulu jika kita ingin melakukan ini, maka kita harus biasanya ya membuka beberapa aplikasi yang berbeda. Dan selain itu juga di ArcGIS Pro ini fitur 2D dan 3D-nya itu sangat lengkap dan komprehensif sekali, dan semuanya itu ada di dalam satu aplikasi, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika sebelumnya sudah punya project yang dikembangkan menggunakan ArcMap gitu. Nah, ArcGIS Pro ini menyediakan fitur untuk mengimport project yang sebelumnya sudah dikembangkan lewat ArcMap, seperti itu. Dan untuk tools analisis juga sama dengan yang ada di ArcMap, bahkan lebih lengkap karena ada beberapa fitur yang tidak tersedia di ArcMap. Selain itu juga poin penting adalah automatic updates, di mana kita akan mendapatkan informasi terkait dengan versi terbaru dari ArcGIS Pro. Nah, ini kita tidak dapatkan kalau kita masih menggunakan ArcMap gitu ya Bapak Ibu. Nah, secara struktur ArcGIS Pro ini adalah aplikasi yang berbasis project, di mana di dalamnya itu terdiri dari peta, kemudian geodatabase, model, style, dan juga layout. Dan di dalam situ kita bisa juga memiliki multiple layouts dan juga peta 2D maupun 3D. Dan ArcGIS Pro ini menjadi central source of truth untuk semua hal yang berkaitan dengan project tertentu, karena semuanya sudah disimpan dalam satu file gitu ya, yang memang semuanya ada di situ, seperti itu. Nah, ini adalah interface-nya. Interface-nya ini dari ArcGIS Pro ini cukup baru gitu ya, tapi sebetulnya secara konsep ini adalah hal yang bisa dibilang sebetulnya sama seperti itu ya, di mana di dalam sini ada ribbon base-nya, contextual ribbon, kemudian juga ada peta 2D maupun 3D, kemudian ada katalog pane, dan juga ada content pane untuk melihat data-data apa saja yang kita tampilkan di dalam project ArcGIS Pro, seperti itu. Kemudian untuk mapping dan visualization sendiri,
Ini juga sudah lebih advance lagi gitu ya, di mana seperti yang saya sampaikan kita bisa punya multiple layouts, kemudian punya map series, bisa, melakukan 3D mapping dan juga satu poin yang menarik juga adalah membuat animation dari, project kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk editing, ini adalah, fitur yang cukup spesial menurut saya gitu ya, karena kita tidak perlu melakukan start dan stop editing, pada saat melakukan editing seperti pada saat kita melakukan editing di ArcMap, seperti itu. Dan kita juga bisa editing 2D maupun 3D, serta experience editing-nya ini, lebih enak gitu ya, seperti saat menggunakan, CAD, seperti itu. Kemudian untuk analisis di ArcGIS Pro juga cukup lengkap gitu ya, bisa menggunakan analisis tab, ada opsi juga, untuk membuat model builder atau menggunakan Python, atau juga bisa dengan bantuan dari extension-extension, seperti itu. Nah, kemudian untuk sharing juga ada banyak sekali opsi yang bisa, dipilih gitu ya. Bisa dalam bentuk project package, bisa membagikannya sebagai web layer atau sebagai web map, dan ini bisa, langsung seamless terkoneksi dengan, ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise, seperti itu. Nah, ini ada resource juga yang mungkin nanti, bisa, menjadi, tambahan consideration gitu ya untuk Bapak Ibu dalam melakukan migrasi gitu. Jadi kita punya, ada blogs, kemudian ada buku-buku, ada SD community dan juga training yang mungkin, bisa membantu Bapak Ibu dalam proses transisi ke ArcGIS Pro. Nah, sedikit menginfokan juga bahwa untuk ArcGIS Pro sendiri saat ini itu versinya sudah ada di versi 3.3 dan mungkin saya akan menyampaikan juga ya beberapa hal yang baru di, ArcGIS Pro 3.3 ini apa saja, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang baru di ArcGIS Pro 3.3. Beberapa di antaranya itu adalah modeling realistic water flow atau, flood simulation, itu sudah ada di ArcGIS Pro 3.3, kemudian menambahkan PDF ke dalam peta, itu juga sudah bisa di ArcGIS Pro 3.3, kemudian, kita juga bisa mengkombinasikan, beberapa teknik visualisasi gitu ya, menggunakan, data atributnya, lalu juga membuat presentasi di ArcGIS Pro dan juga satu lagi adalah hyperlink text elements. Jadi, untuk text element di ArcGIS Pro itu sudah, bisa ditambahkan hyperlink-nya, seperti itu. Nah, untuk modeling realistic water flow ini, salah satu fitur yang cukup menarik juga di mana kita bisa, memanfaatkan fitur ini untuk memprediksi dan juga merencanakan, kejadian, banjir gitu ya atau flooding, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat simulasinya seperti apa, dan kita sebetulnya juga bisa, menambahkan, barrier-barrier-nya ya seperti channels, atau menambahkan water source-nya ada di mana, atau juga barriers ke simulasi ini untuk, memperkaya si analisisnya. Nah, misalnya di sini saya menambahkan barrier dan kita bisa melihat hasil analisanya itu, nantinya juga dia akan menyesuaikan gitu ya, ketika ada barrier maka, si aliran airnya atau, kejadian banjirnya itu tidak akan melewati si barrier tersebut. Dan kita juga bisa melakukan, eksplorasi gitu ya, berbagai parameter untuk membandingkan what if skenario-nya dan juga melakukan, testing untuk mitigation plan, seperti itu. Kemudian, fitur yang menarik juga menurut saya adalah PDF file as raster layer. Jadi di versi Pro 3.3 ini kita bisa menambahkan, file PDF kita sebagai raster layer di dalam ArcGIS Pro. Nah, ini, seperti yang saya tampilkan di demo gitu ya, saya punya file PDF, lalu, saya bisa menambahkan file PDF ini langsung ke dalam jendela ArcGIS Pro dengan drag and drop, seperti itu. Dan, kita bisa set resolution-nya, bisa memilih, page berapa gitu ya, kalau misalnya dalam satu file PDF ada beberapa halaman, seperti itu, dan juga memilih color mode-nya. Dan kita bisa berinteraksi dengan PDF seperti kita berinteraksi dengan raster layer, baik itu dengan georeferencing, kemudian melakukan setting transparansi, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah mensupport untuk password protected, PDF. Jadi kalau misalnya kita punya file PDF yang, di-protect dengan password, lalu kita ingin tampilkan di sini ya seperti ini, kita bisa masukkan password-nya. Nanti nanti ArcGIS Pro juga bisa membaca, PDF filenya itu sebagai raster layer, seperti itu. Nah, ini kemudian ada juga highlight untuk extension.
ada beberapa highlight yang mungkin saya sampaikan gitu. Yang pertama terkait dengan Create Terrain Wizard, kemudian ada Surface Analysis, ada juga Suitability Modeler Report, ada AI Assisted Labeling, dan juga Super Resolution with SR3 Backbone. Nah, ini adalah what's new berkaitan dengan extension seperti itu. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, Artis Pro ini juga didukung dengan extension yang spesifik gitu ya, seperti misalnya image analysis, 3D analysis, atau misalnya spatial analysis seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan hal tersebut gitu ya, seperti Terrain Wizard, AI Assisted Labeling, dan juga Suitability Modeler. Ini saya juga ingin memberikan update terkait dengan perubahan user type dari Esri Indonesia, dari Esri ya di tahun 2024, di mana untuk JS Pro Advance itu akan berubah nama menjadi Professional Plus. Nah, Professional Plus ini sudah include dengan all ArcGIS Pro Extension, termasuk spasial, 3D, dan juga image analysis. Dan Bapak Ibu bisa mengutilize fitur-fitur Pro terbaru tadi menggunakan Professional Plus user type yang sudah include all extension, seperti itu. Dan informasi lebih lengkap terkait dengan user type mungkin bisa didapatkan dari barcode ya yang sudah tersedia di sini. Dan mungkin nanti juga ada resource-resource yang lain yang akan disampaikan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Pacira dan juga Pak Puguh atas presentasinya. Sharing session ini sangat menarik ya, terutama di sesi Petroleum User Community Webinar tahun 2024 ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita sebelumnya, bahwa solusi dan juga teknologi yang didevelop oleh Esri Indonesia mencangkup end-to-end solution untuk migas petroleum bisnis gitu ya. Semua prosesnya dari awal sampai akhir, sehingga dapat mendukung secara keseluruhan proses untuk sebuah life cycle yang komprehensif. Baik, sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab atau Q&A. Jadi, bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat, dan nanti pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kita, seperti itu. Silakan untuk yang bagi tertarik memberikan pertanyaan dan juga mengetikkan apa saja sih mungkin atau yang ingin memberikan tanggapan dan feedback terkait tema yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk, di sini saya juga cukup tertarik ya dengan apa yang di-share oleh Pak Puguh pada awal sesi tadi, terutama bagaimana sih dari Pak Puguh nih mungkin ada insight atau informasi tambahan untuk kelanjutan program restorasi Langsa saat ini di Pertamina. Jadi apakah saat ini kelanjutannya masih terus di-enhance atau ditingkatkan dari sisi baik itu fitur ataupun analisisnya, ataupun apakah akhirnya jadi direstorasi untuk di Langsa tersebut, terutama di Pertamina. Mungkin dari para narasumber kita, dari Pak Puguh mungkin ya yang lebih relate ke program restorasi Langsa di Pertamina, silakan boleh dari Pak Puguh. Ya, selamat siang ya. Jadi kita untuk masuk Langsa itu sangat hati-hati dan harus cermat gitu ya. Karena apa? Beberapa hal terjadi belakangan ya. Maksudnya kita harus akuin waktu fase 1 studi tidak cukup mendapatkan gambar secara utuh. Itu ya, yang pertama tadi, kenapa harus ada fase 2 kan? Ketika fase 1 tidak bisa menyelesaikan. Terkait dengan bagaimana interpretasi kami terhadap walaupun kita sudah coba susun dengan data, tapi lagi-lagi kita tidak bisa menjawab dari tantangan untuk merestorasi Langsa tersebut, terutama dari kondisi seabed. Kemudian jadi tetap akan ada fase 2 akan segera dimulai tahun ini. Sebelum kita bisa memfinalkan langkah apa yang akan kita pakai untuk masuk kembali kepada Langsa. Jadi beberapa teknologi akan kita terapkan gitu ya. Jadi Langsa sendiri untuk masuk tidak asal ya. Jadi kita dari fase 1 memiliki banyak kekurangan dan memang sayangnya lagi-lagi saya sampaikan bahwa
isu terkait dengan climate change ada, karena kami masuk lagi dengan survei lagi ya, berarti ada carbon footprint di situ, gitu ya. Dan sebenarnya itu dipermasalahkan oleh tidak appropriate-nya kita menyediakan data seperti itu. Itu yang harus kami akuin gitu. Jadi fase 1 sudah cukup bagus, kita bisa memberikan data yang cukup komprehensif gitu ya. Tetapi masih ada yang kurang dan itu menyisakan. Tapi makanya saya bilang di awal tadi, Pertamina cukup hati-hati untuk masuk ke Langsa dan Langsa memberikan banyak pelajaran lagi-lagi saya bilang, dan ini menjadi tantangan ke depan ya ketika kita akan beroperasi di subsea maupun di water yang merupakan tantangan dari Pertamina ke depan. Mungkin itu sih Mbak yang harus saya sampaikan. Jadi kalau melihat update progresnya atau status ya kalau orang bahasa sekarang terkait dengan Langsa seperti itu. Jadi kita hati-hati, jadi akan ada studi fase kedua dari Langsa yang akan kita launching tahun ini. Itu makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Pugu. Jadi memang kalau dari saya mungkin insight-nya kita juga cukup berhati-hati dan perlu tidak hanya satu fase ya untuk memfinalisasikan hasil yang sangat optimal nantinya. Baik, terima kasih Pak Pugu untuk jawabannya. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini dari Irena, dia dari ITS ya. Mohon izin bertanya untuk Pak Pugu. Sebelumnya terima kasih, materinya sangat informatif. Pada kasus Langsa ini bagaimana sih prosedur untuk filtering dan juga clearing, terutama untuk data-data sonar yang kompleks? Apakah saat melakukan proses tersebut menggunakan third party app atau melalui ArcGIS system secara langsung dengan custom programming? Bagaimana mempertimbangkan tingkat efektivitasnya? Terima kasih Pak. Silakan Pak Puguh untuk informasi dari pertanyaan tersebut. Kalau ada insight, saya persilakan. Ya, jadi gini, ini sebenarnya full cycle dari geometriknya. Ini harus kita akui. Jadi ada data acquisition, data processing, dan kemudian GIS, itu data management termasuk dengan visualisasi. Jadi otomatis yang setiap fase itu ada gitu ya. Jadi data acquisition tadi kita sudah melakukan strukturisasi dengan SDM, dan SDM itu berbasis pada S3 product gitu ya, yang walaupun itu disusun oleh IGP, tetapi itu masih pakai S3 product gitu. Jadi kita melakukan strukturisasi, kemudian itu kita store, jadi itu partnya dari data acquisition, kemudian kita lakukan processing juga masih partnya dari data acquisition, kemudian disajikan. Nah, terkait dengan cleaning filtering ini yang ada di mana dulu, ada di fase acquisition atau di GIS-nya gitu. Kalau di acquisition ya itu memang makanya ini berpindah dari third party yang berbeda ya, vendor yang berbeda gitu. Jadi yang pertama otomatis di dalam data acquisition dan processing mereka sudah kompeten dan sudah kita arahkan menuju tekstur yang ini kan biar bisa berlanjut ke dalam fase berikutnya. Mungkin seperti itu akhirnya bisa kita lakukan cleaning dan filtering. Jadi intinya GIS sudah menerima data yang sudah selesai di tahap sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kalau menggunakan vendor, kalau ngomongin 3 cara tadi, itu tadi sudah disampaikan ya, 2 cara itu yang pertama kita menggunakan add-on gitu ya, dengan aplikasi lain dalam hal ini GeoGAP, tapi juga harus saya sampaikan ini costly. Kedua kita juga bisa langsung di ArcGIS tapi memerlukan skill dan memerlukan tambahan gitu ya, karena kita harus membuat script tadi yang sampaikan. Dan cara ketiga memang memutar, jadi dari Segway, dari Petrel itu kita lakukan di suatu software gitu ya, kemudian dan ini juga harus ada pemahaman juga ya, karena membedakan antara apa yang dilakukan oleh survei dengan apa yang diharapkan subsurface itu agak kebalik. Jadi itu yang harus kita sampaikan, baru kemudian kita siapkan data yang bisa dibaca GIS, karena ujungnya itu kita harus menampilkan satu informasi untuk pengambilan keputusan yang diperlukan oleh tim studi. Mungkin seperti itu, Mbak. Moga-moga bisa menjawab ya. Ya, baik Pak Pugu. Semoga bisa memberikan insight ya kepada Irena dari ITS tadi. Jadi memang untuk efektivitasnya, untuk bisa maksimal kita melakukan beberapa kolaborasi dengan berbagai teknologi ya. Tadi terutama yang khusus GIS ataupun beberapa add-on tambahan untuk memberikan hasil data yang sudah ready untuk dianalisis atau diberikan insight seperti itu. Terima kasih Pak Pugu. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang ketiga. Di sini sudah ada pertanyaan masuk dari Mediana Hermawati. Selamat siang, saya Mediana. Mohon izin bertanya kepada Pak Puguh, apakah berkenan boleh
bolehkah dibagikan rata-rata kedalaman batimetri di field Langsa dan kedalaman hasil survei subseabed yang di 3D modelingkan? Terima kasih sebelumnya. Dari Pak Pungguh, bolehkah Oke, berkenan gitu untuk membagikan dan ya sharing nih kepada rekan-rekan di sini? Terima betul. kasih. Ya, jadi ini juga banyak pendapat ya. Ada yang menyampaikan 100 meter itu sudah deep water gitu ya. Nanti sampai ke 500.000 itu ultra deep water, sampai 2.000 itu ultra deep water. Tetapi yang mungkin ini kedalamannya itu rata-rata antara 90 sampai 100 gitu ya. Mungkin teman-teman, itu bukan deep water, memang benar. Tetapi yang spesial dari Langsa ini adalah, harus saya akuin ini adalah subsea yang cukup unik buat Pertamina gitu. Karena mungkin Pertamina tidak banyak punya fasilitas subsea ya. Jadi ketika beroperasi subsea ini membutuhkan skill gitu ya. Jadi subsea itu adalah fasilitas yang nempel di seabed, tidak pernah muncul di ini. Jadi memang benar-benar butuh pemahaman. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, kemudian 3D modelnya seabed kami menggunakan format IGP, SSDM. Kemudian subseabed-nya tadi sudah disampaikan itu adalah hasil dari seismik. Jadi hasil seismik. Jadi intinya gini, dari hasil seismik itu biasanya diolah dengan satu software ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya, software gitu. Kemudian itu biasanya juga punya lisensi yang mungkin pasti terbatas dan menyulitkan ketika tim studi yang pasti lengkap, ada tim survei, tim survei-nya seabed gitu ya, maksudnya bukan tim survei yang di itu, tim subsurface, dan mungkin manajemen butuh kan tidak mungkin dibawa-bawa software subsurface itu ke satu kantor gitu ya, atau di suatu ruang meeting gitu. Makanya kita coba memfasilitasi dengan visualisasikan dengan hal yang lebih mudah gitu untuk bisa mendapatkan akses yang lebih banyak dan bisa memperlihatkan kondisi di bawah itu tidak hanya di subsea-nya tapi di subsurface. Apakah subsurface-nya itu sudah cukup untuk kita lakukan restorasi atau masuk kembali seperti itu. Jadi memang yang kita bikin remodelnya itu adalah subsea-nya, subsea facility dan subsurface-nya itu yang kita bikin modeling seperti itu. Mungkin moga-moga bisa jawab ya. Baik, Oleh Pak Mbak Pungguh, Medina, terima ya. kasih. Terima kasih. Semoga sudah menjawab ya Mbak Medina. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, bisa kita diskusi di selanjutnya. Baik, mungkin itu dari beberapa Q&A kita hari ini. Jadi saya ingin berterima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan, serta Pak Pungguh yang sudah memberikan jawaban atas beberapa referensi, terutama di Proyek Langsa. Mungkin sebelum saya menutup sesi kita hari ini, dari Pak Pungguh saya persilakan untuk memberikan closing statement ya. Ya. Dari Pak Pungguh saya persilakan. Ya, jadi saya sampaikan bahwa Langsa memberikan pelajaran berharga ya buat Pertamina dan Geomatic pada khususnya gitu ya. Karena dan ini juga pembelajaran buat teman-teman untuk menyusun suatu GIS gitu ya. Jadi GIS itu harus diawali dari suka atau tidak suka adalah sistem koordinat, karena kita harus, dan itu harus confirm gitu. Apalagi ini sudah melibatkan multi data ya. Ada data subsurface, data subsea, data hasil survei yang baru itu. Jadi mengkonfirmasi koordinat geodesi sistem itu adalah satu yang pokok di suatu pembangunan GIS. Dan Langsa pelajaran itu, dan lagi-lagi saya harus sampaikan, saya mendapatkan statement atau kritik yang keras dari teman-teman dari university bahwa geosistem koordinat sistem tidak boleh assumption. Jadi ketika kita membangun, teman-teman membangun GIS, tolong itu diperhatikan, tidak boleh ada assumption. Jadi kita harus mengkonfirm karena data itu adalah live dan kita harus konsisten. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah hasilnya itu tadi amazing ya, 3D pertama di dunia segala macam. Tetapi ketika membangun GIS kita juga harus punya willingness atau juga mungkin kompetensi, capability untuk berpikir ke depan terkait dengan inovasi gitu ya. Jadi jangan keterbatasan yang kita dapatkan itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan menyajikan suatu data, itu kan mulai life cycle dari awalnya. Itu appropriate terhadap kebutuhan user itu harus kita tangkap. Jadi kemudian kita mendesain, kita harus mengerjakan apa dan end-nya produk itu seperti apa biar kita bisa. Karena bagaimana kita menyajikan bahkan sampai ke GIS itu adalah untuk pengambilan keputusan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cira ya. Jadi memudahkan, jangan sampai orang mengambil keputusan itu bisa salah gara-gara data yang kita sampaikan, termasuk bagaimana kita mencoba membantu melakukan analisis. Mungkin itu aja Mbak, tapi yang jelas
buat Geomatic ini adalah zero to hero ya. Dari sesuatu yang tadinya banyak drama, tetapi menghasilkan hal yang sampai saat ini cukup membanggakan gitu ya. Itu aja sih mungkin yang saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pungguh atas key takeaways-nya ya. Jadi Pak Pungguh sudah men-summarize apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum membuat sebuah proyek yang cukup besar untuk migas seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, serta terima kasih juga kepada Pak Pungguh dan Pak Cira yang sudah memberikan presentasi serta memberikan jawaban yang sangat inspiratif. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan sharing ini juga dapat memaksimalkan teknologi geospasial khususnya untuk industri petroleum. Karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab yang harus diakhiri, jika masih ada pertanyaan nanti bisa diajukan di sesi lain ya. Nah, sambil saya closing di sini boleh rekan-rekan persiapkan diri untuk kita foto bersama ya. Bisa di open cam untuk kita capture. Nah, sambil menunggu open cam tadi, mengulang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Cira, kemudian dari teknologi Geo AI ataupun teknologi yang saat ini sedang advance gitu ya, maupun ArcGIS Pro di 3.3 tadi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih menggunakan ArcMap, kami sangat menyarankan untuk mulai bermigrasi ke ArcGIS Pro. Kami telah menyediakan panduan migrasi dari ArcMap ke ArcGIS Pro di website Esri Indonesia yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Jadi silakan scan QR code di sebelah kiri dan juga kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei dari webinar kami dengan men-scan QR code yang ada di layar kita. Sebagai apresiasi, Esri Indonesia akan juga memberikan souvenir menarik bagi 5 orang pengisi survei yang beruntung dan nantinya akan kita undi esok hari pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan Bapak Ibu segera men-scan QR code dan melengkapi surveinya. Baik, kita mulai untuk meng-capture ya. Meng-capture kita secara bersama-sama. Boleh open cam semua ya Bapak Ibu sekalian, agar terlihat nih wajah-wajah pesertanya. Baik, kita tunggu bagi rekan-rekan tadi yang bertanya, mungkin bisa open cam juga. Baik, bagaimana untuk panitia, kita sudah siap untuk di-capture ya? Baik, mohon pose ke kamera dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi untuk di slide berikutnya mungkin ya. Boleh ke kamera? Saya hitung sampai 3, 1, 2, dan 3. Baik, kalau begitu saya sudah meng-capture semua peserta yang open cam hari ini, dan izin saya akhiri untuk sesi kita hari ini. Semoga sangat memberikan insight ya bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya izin tutup untuk meeting kita hari ini, untuk sharing session kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya di sini Anissa mewakili rekan-rekan yang telah terlibat, undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.